Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS 2021 pada topik silogisme atau penarikan kesimpulan, part yang kelima. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang menginginkan file soal PDF pada video kali ini, teman-teman bisa download langsung, linknya sudah kami siapkan di deskripsi. Kita mulai dari logika dasar dalam memahami silogisme atau penarikan kesimpulan. Jadi dalam silogisme itu ada premis dan ada kesimpulan. Premis terbagi menjadi dua, yaitu premis umum, yang ditandai dengan kata semua atau diawali dengan kata semua. Kemudian yang kedua ada premis partikular yang ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, dan sementara. Kemudian penarikan kesimpulan, misalkan premis 1 adalah premis umum, premis 2-nya juga premis umum, maka kesimpulannya adalah premis umum. Misalkan premis 1, semua manusia membutuhkan makan. Premis 2-nya, semua manusia membutuhkan minum. Maka kesimpulannya, semua manusia membutuhkan makan dan minum. Kemudian penarikan kesimpulan, jika premis 1-nya adalah premis umum, dan premis keduanya adalah premis partikular, maka kesimpulannya premis partikular. Kemudian jenis penarikan kesimpulan berikutnya, jika premis 1-nya premis positif dan premis keduanya premis negatif, maka kesimpulannya pasti premis negatif. Premis negatif itu premis yang di dalamnya terdapat kata tidak atau bukan. Kemudian jenis penarikan kesimpulan berikutnya, premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Caranya tinggal kita eliminasi saja Q-nya atau kita coret aja. Jadi tersisa P maka R. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, ini premis 1-nya menggunakan premis umum semua. Dan premis 2-nya menggunakan premis partikular, sebagian. Jadi kesimpulannya adalah premis partikular. Kesimpulan yang diawali dengan kata semua, seluruh atau setiap, maka sudah pasti jawabannya salah. Yang A kita eliminasi saja, kemudian yang D dan yang E. Tinggal yang B dan C. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Jawabannya yang B ya teman-teman. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Karena semua ponsel ada fasilitas SMS-nya, tapi hanya sebagian ponsel yang ada fasilitas internetnya. Soal yang kedua, rusa bertanduk indah, kambing adalah binatang bertanduk, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, di soal yang kedua ini ada 3 premis. Ini premis pertama, premis kedua, dan premis ketiga. Dari ketiga premis ini, hubungan ketiganya apa? Rusa bertanduk indah, kambing adalah binatang bertanduk, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, jadi rusa, kambing, dan kerbau ini sama-sama memiliki tanduk. Rusa bertanduk, kambing juga bertanduk, kerbau juga memiliki tanduk. Jawaban A, rusa sama dengan kambing, bukan. Rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Jawabannya yang B. Soal yang ketiga, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka, nah maksud dari soal ini, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka yang benarnya seperti apa?
Yang A, sementara dokter adalah laki-laki, bukan. Sementara laki-laki adalah bukan dokter, bukan. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. Jawabannya yang C. Soal yang keempat, semua kepala sekolah adalah sarjana, sementara kepala sekolah adalah guru. Jadi kesimpulannya, premis 1 menggunakan premis umum, premis 2 menggunakan premis partikular. Berarti kesimpulannya premis partikular. Kepala sekolah ini bisa kita coret di premis 1 dan di premis 2. Yang tersisa adalah sarjana adalah guru. Kemudian karena premis 1-nya umum, premis 2-nya partikular, jadi kesimpulannya pasti premis partikular. Berarti kesimpulannya sementara sarjana adalah guru. Atau kebalikannya, sementara guru adalah sarjana. Bisa dibalik juga, teman-teman. Maka jawabannya yang A. Soal yang kelima, Iwan seorang laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Premis 1, Iwan seorang laki-laki. Iwan kita ganti dengan P. Laki-laki kita ganti dengan Ki. P, Ki. Kemudian premis kedua, setiap laki-laki menyukai wanita. Laki-laki tadi kita ganti dengan Ki. Wanita kita misalkan dengan huruf R. Jadi premis 2-nya Ki R. Premis ketiga, Iwan menyukai Zezen. Iwan tadi P. Zezen ini kita ganti dengan S. Jadi PS. Oke, untuk menarik kesimpulannya, kita coret aja yang sama. Ki dengan Ki, P dengan P. Yang tersisa adalah R dan S. R wanita, S-nya Zezen. Jadi kesimpulannya, Zezen adalah wanita. Iwan tentu menyukai laki-laki, Iwan tidak menyukai wanita. Zezen menyukai laki-laki, Zezen seorang wanita. Ini dia jawabannya yang D. Soal yang keenam, semua pekerja harus mengenakan topi pengaman, sementara pekerja mengenakan sarung tangan. Berarti kesimpulannya, sementara pekerja mengenakan sarung tangan dan topi pengaman. Atau bisa dibalik, sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman. Bukan. Semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Ini pakai premis umum, jelas salah. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung. Ini maksudnya sarung tangan ya teman-teman. Ini jawaban yang C yang benar. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan. Soal yang ketujuh, semua pedagang adalah wirausaha. Sebagian pedagang adalah petani. Yang tidak cocok dengan pernyataan-pernyataan tersebut adalah, jadi kita cari pernyataan yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kesimpulan dari kedua premis ini. Semua pedagang adalah wirausaha. Sebagian pedagang adalah petani. Jawaban A, semua petani adalah wirausaha. Semua petani adalah wirausaha. Ini jelas tidak cocok. Jawabannya yang A.
Soal yang ke-8. Semua murid mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Jadi kesimpulannya, sebagian murid mengikuti ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator tetapi mengenakan jam tangan. Jawabannya yang A. Soal yang ke-9. Jika Desi memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Jika Desi memakai celana hitam, maka Dina memakai celana coklat. Dina memakai celana putih. Desi memakai baju coklat, celana hitam. Jika Desi memakai celana hitam, seperti yang ini, maka Dina memakai celana coklat. Maka Dina memakai celana coklat. Dina memakai celana putih. Nah, tetapi di sini Dina memakai celana putih. Maka kesimpulannya gimana? Kalau Dina memakai celana putih, berarti Desi tidak memakai celana hitam dan tidak memakai baju coklat. Karena Desi memakai baju coklat dan celana hitam kalau Dina memakai celana coklat. Ngerti ya teman-teman? Kalau Dina memakai celana putih, berarti Desi tidak memakai celana hitam dan tidak memakai baju coklat. Desi tidak memakai baju coklat. Ini jawabannya yang A. Dina memakai baju hitam. Belum tentu. Bisa jadi Dina memakai baju warna lain juga. Desi memakai celana coklat. Desi memakai celana coklat. Tidak bisa dipastikan. Desi memakai celana coklat atau warna celana lain. Yang pasti, kalau Dina memakai celana putih, Desi tidak memakai celana hitam dan tidak memakai baju coklat. Soal yang ke-10. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. Jadi kesimpulannya, sementara dokter harus hadir dalam rapat. Atau sementara dokter adalah peserta rapat. Ini tinggal dicoret aja anggota asosiasinya. Ini ada kata yang sama, ada kalimat yang sama. Jadi, sementara dokter harus hadir dalam rapat. Atau kalimat yang semisalnya. Semua yang hadir dalam rapat adalah dokter, bukan. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi, bukan. Sementara peserta rapat adalah dokter. Ini jawabannya yang benar ya teman-teman. Sementara peserta rapat adalah dokter. Sementara dokter hadir dalam rapat, berarti dokternya adalah peserta rapat.